Part 41. Tutup mulut. Zeon dan kakek agung masih berbincang di luar sana. Sementara Riley dan Liam sudah pamit untuk masuk ke dalam. Mulai menaiki anak tangga, Liam langsung menggendong istrinya seperti koala. Ini seperti sudah jadi kebiasaan mereka berdua. Liam yang tak ingin Riley kelelahan. Dan Riley yang selalu ingin dimanja. Franz dan Zena yang baru menikah. Tapi Liam dan Riley yang nampak seperti pengantin baru. Memangnya aku tidak berat? Tanya Riley. Dia juga membenahi posisinya sendiri di dalam gendongan itu. Tidak. Berapa berat tubuhmu? Kenapa seringan ini? Jawab Liam. Balik bertanya. Riley mendengus. Tiba-tiba wanita itu kesal sendiri tidak jelas. Padahal tadi dia yang membicarakan tentang bobot tubuh. Tapi sekarang ketika ditanya seperti itu Riley malah tidak suka. Hei, kenapa wajahmu seperti itu? Aku tidak bisa menebak apa yang ada di dalam hatimu, kata Liam. Dia bahkan langsung menggigit dagu Riley. Sampai wanita itu menjerit kecil. Oh Liam, rengek Riley. Mana masnya? Tuntut Liam pula. Riley terkekeh. Maaf mas, ucapnya. Kadang masih sering lupa memanggil dengan sebutan mas. Kali ini mereka tidak terlalu lama di kota Servo. Besok hari semuanya sudah kembali ke Indonesia. Franz dan Zena menempati rumah milik Liam yang dulu dia akui akan jadi tempat tinggalnya bersama Riley pada semua keluarga Aditama. Tapi pada kenyataannya mereka tidak jadi tinggal di sana dan tinggal di mansion. Dan sekarang rumah itu ditempati oleh Franz. Di mansion, orang-orang mulai merasa kehilangan saat pria berwajah datar itu tidak ada di sini lagi. Ternyata mereka merindukan Franz yang menyebalkan itu. Di dapur saat pagi hari. Dancel bahkan berulang kali melihat ke arah kursi duduk meja makan yang biasa digunakan oleh Franz. Diam-diam Dancel membuang nafasnya perlahan. Jadi ingat ucapan sang tuan bahwa kelak satu persatu dari mereka semua pun akan menghadapi takdirnya masing-masing. Mereka tidak akan terus bersama. Hue! Suara Riley itu seketika membuyarkan semua lamunan Dancel. Juga membuat kaget semua orang di sana. Astagfirullahalazim. Kamu mual Ril. Hamil ini aku yakin. Ucap Sergei. Ceplas-ceplos. Riley yang kesal bahkan mengambil sendok di dekatnya dan langsung memukul pria itu. Riley tidak boleh memukul secara langsung menggunakan tangan kosong. Dilarang ada sentuhan dengan pria lain oleh Liam. Auh! Sakit Ril. Ketus Sergei. Bicara dengan suara yang tinggi. Padahal mereka semua tidak ada yang boleh membentak Riley. Jadi Dancel menghukum dengan memukul dada pria itu. Buk. Astaga. Rintih Sergei. 2 pukulan dia dapatkan sekaligus. Dan kini jadi terdiam 1000 bahasa. Tutup mulut. Karena tiap kali dia buka mulut yang ada hanya masalah. Hue! Muntah Riley lagi. Dia mual sekali. Tiba-tiba tak suka mencium aroma sambal yang dimasak oleh Jimmy. Jim! Matikan kompormu. Pinta Riley. Secepat kilat Jimmy mematikan kompornya. Sepertinya memang hamil. Ucap Dancel kemudian. Mereka semua sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri wanita hamil dan penanganannya. Liam yang memerintahkan mereka untuk belajar semua itu. Dan Riley yang mendengar ucapan Dancel hanya terdiam. Hatinya seketika gamang. Ada senang. Juga ada sedih andai benar dia hamil. Tuan Liam belum bangun. Tanya Rico. Sudah. Dia sedang mandi. Jawab Riley. Duduklah. Biar nanti aku yang panggil Tuan Liam. Balas Rico kemudian. Riley duduk dan Dancel segera memberinya minum air hangat.
Riko langsung bergegas naik ke lantai 2 dan mendatangi sang tuan. Ingin melaporkan apa yang terjadi pada Riley di dapur. Sementara Sergei langsung pergi ke apotek untuk membeli beberapa tes pack yang bisa digunakan secara pribadi oleh Riley. Untuk memeriksakan diri apakah benar dia hamil atau tidak. Aku beli 5 tes pack. Harus beda-beda mereknya ya. Pinta Sergei pada petugas apotek tersebut. Maaf Pak, tapi di sini hanya ada 3 merek. Jawab wanita itu. Dia menatap pria di hadapannya ini dengan lekat. Nampak begitu tampan dan bertanggung jawab pada istrinya. Diam-diam wanita itu tersenyum kecil dan mengatakan di dalam hati bahwa beruntung sekali istrinya tersebut memiliki suami seperti ini. Ya sudah beli 6. Tiap merek 2. Putus Sergei. Kalau beli hanya 1 nanti dia takut salah. Antisipasi dari kemarahan Riley karena itulah sekarang dia membeli banyak. Baik Pak, jawab wanita itu. Sergei bahkan langsung berlari keluar dari apotek tersebut ketika dia sudah mendapatkan barang yang dia cari. Buru-buru ingin segera kembali ke mansion takut Riley menunggunya terlalu lama. Dan benar saja. Saat dia sudah tiba ya di mansion dan menuju ke dapur di sana sudah ramai dengan kedatangan Tuan Liam juga. Ayo kita ke dokter langsung. Ajak Liam. Tapi Riley menggeleng. Takut jika sebenarnya tidak hamil dan malah mengecewakan semua orang. Sergei sudah ke apotek untuk membeli tes pack. Kita tunggu saja dia. Biar aku periksa sendiri dulu. Putus Riley. Ini tes packnya. Sahut Sergei langsung. Dengan segera dia menampakkan diri dan mengulurkan kantong plastik yang dia bawa. Riley menerima uluran kantong plastik itu dan membukanya melihat begitu banyak tes pack di dalam sana. Astagfirullahalazim Sergei. Ini banget. Boros. Ketus Riley. Nah kan salah lagi. Batin Sergei. Yang lain hanya mampu geleng-geleng kepala saja melihat kelakuan Sergei tersebut. Ya sudah jangan dipakai semua. Nanti sisanya berikan saja pada Zena. Balas Sergei kemudian dan kini Riley hanya mampu membalasnya dengan tatapan tajam. Ayo sekarang kita periksa. Ajak Liam. Dia bahkan langsung menggendong sang istri seperti pengantin baru. Membawanya untuk menuju kamar mandi yang ada di dapur tersebut. Semua anggota Black Venom yang melihat pemandangan itu sudah tidak heran lagi. Mereka bahkan terus menyaksikan sampai sepasang suami istri tersebut benar-benar hilang masuk ke dalam kamar mandi itu. Dan di dalam hati semua orang, mereka pun berharap bahwa Riley benar-benar hamil. Dengan begitu akan banyak kebahagiaan yang mereka dapatkan. Bahkan mungkin akan membuat Oma Putri dan Kakek Agung yang akan benar-benar memaafkan mereka semua. Di dalam kamar mandi, Riley memeriksakan dirinya di hadapan sang suami langsung. Tak ada canggung sedikit pun bahkan Liam ikut membantunya. Saat Riley membersihkan diri, Liam yang memegang tes pack itu. Dengan mata kepalanya sendiri dia melihat secara langsung ketika 2 garis merah muncul secara perlahan di tes pack tersebut. Bagaimana Mas? Apa hasilnya? Tanya Riley. Dia masih mengeringkan kedua tangannya di alat pengering otomatis. Liam tidak menjawab pertanyaan sang istri dengan kata-kata. Dia langsung menarik Riley dan mencium bibir saat istri dengan begitu mesra. Ciuman yang begitu dalam. Namun Riley malah salah paham. Dia kira dia tidak hamil dan karena itulah sekarang Liam coba menghiburnya dengan ciuman ini. Jadi di antara ciuman mereka, Riley menangis. Hei, kenapa menangis? Tanya Liam. Maaf, aku tidak hamil ya. Balas Riley. Balik bertanya. Liam terkekeh pelan. Kini dia gendong Riley seperti bayi koala. Tidak sayang. Kamu hamil. 2 garis merah. Kamu hamil anak kedua kita.
Jelas Liam. Riley jadi makin menangis. Haru, senang, sedih, entahlah. Di sana dengan posisi seperti itu mereka saling memeluk erat. Tak peduli jika di luar sana banyak orang yang sedang menunggu mereka keluar. Kenapa mereka lama sekali? Apa Riley tidak hamil ya? Tanya Sergei. Bertanya pada semua orang. Padahal di antara mereka semua tidak ada satupun yang tahu jawabannya. Jadi semua orang hanya mampu mengedikkan bahu dan terus menatap ke arah pintu toilet itu. Sampai entah di menit keberapa akhirnya pintu itu pun terbuka. Dilihat jelas oleh mereka semua sang tuan dan Riley yang keluar dengan tersenyum lebar. Bahkan nampak jelas jika bibir wanita itu begitu basah dan sedikit merah. Menandakan bahwa di dalam sana tadi jelas keduanya saling berciuman. Astaga! Dan Sel hanya mampu geleng-geleng kepala. Sejak tadi mereka semua menunggu dengan cemas. Tapi sepasang suami istri itu tetap merasa dunia ini hanyalah milik mereka berdua. Jika sudah seperti ini yang mereka lihat, maka tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas saja Riley pasti hamil. Bagaimana Tuan? Apa Riley hamil? Tanya salah satu anggota Black Venom. Iya, Riley hamil. Jawab Liam dengan bangga. Dan setelahnya kata Alhamdulillah menggema di dapur itu. Alhamdulillah hari ini yang kemudian jadi astagfirullahalazim seminggu kemudian. Pasalnya Riley mendadak berubah jadi sangat sensitif gara-gara kehamilannya tersebut. Ya Allah. Ini kan cuma rumus dasar. Ditambah langsung total. Jadi kalian nggak mungkin salah hitung. Ucap Riley dengan menangis. Sampai lelah hatinya jadi guru para anggota Black Venom tersebut. Di depan mereka semua nampak jelas layar monitor Microsoft Excel. Sudah 3 kali Riley menjelaskan namun semua orang mengeluh belum paham. Hatinya yang lembut merasa seperti dibodohi. Orang-orang itu jelas hanya berbohong saja. Hanya untuk mempermainkan dia. Lantas pura-pura tidak memahami semuanya. Memiliki pemikiran seperti itulah akhirnya kini Riley menangis. Dan seketika membuat semua orang kelabakan. Mereka belajar di ruang pertemuan yang tersedia di mansion tersebut. Jadi was-was sendiri. Bagaimana jika tiba-tiba tuan mereka mendatangi ruangan ini? Ini salahmu. Bisik seseorang. Menyalahkan Sergei. Pasalnya yang terakhir bicara tentang tidak paham adalah pria itu. Enak saja aku yang salah. Kan kalian juga tidak paham. Bela Sergei. Menjawab dengan suara yang pelan namun penuh penekanan. Dia pikir Riley tidak mampu mendengar ucapannya itu. Tapi nyatanya Riley mampu mendengarnya dengan jelas. Sudahlah. Memang aku yang salah. Aku yang bodoh. Tidak bisa menjadi guru kalian. Ucap Riley. Kini menangisnya jadi sesenggukan dan menyalahkan diri sendiri. Rasanya sedih sekali ketika tidak dihargai seperti ini. Padahal dia sudah melakukan yang terbaik agar semua orang bisa mengerti apa yang dia ajarkan. Astaga. Bukan seperti itu Ril. Kamu pintar. Kamu hebat. Kami akan belajar lagi. Putus dan Sel. Tidak usah. Kalian pergi saja. Aku mau sendirian. Tolak Riley. Semua orang menggaruk kepalanya frustasi. Lebih baik mereka menghadapi Riley yang suka marah-marah dibandingkan Riley yang seperti ini. Cepatlah bujuk Riley agar diam. Jangan sampai. Riley masih menangis ketika Tuan Liam datang nanti. Bisik yang lain. Sangat was-was. Sergei yang paling was-was pun akhirnya maju paling depan. Maafkan kami Ril. Sebagai permintaan maaf aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Katakan. Sekarang kamu mau apa? Tanya Sergei langsung. Dan benar saja. Ketika mendengar ucapan Sergei itu tangis Riley seketika berhenti.
Dengan kedua tangan yang menghapus air matanya sendiri, Rili pun bicara. Benar. Tanyanya dengan suara yang terdengar begitu lembut, menuntut kepastian. Iya. Balas Sergei mantap. Aku tidak mau apa-apa. Hanya ingin makan sesuatu yang masam. Tapi aku tidak mau buah. Aku tidak mau tanganku kotor. Jelas Rili. Jadi apa? Tanya Sergei pula. Permen-permen. Bisik yang lain dari belakang kata permen itu sampai maju ke telinga Sergei. Permen. Tanya Sergei dan Rili langsung mengangguk. Tapi belinya di apotek. Warnanya kuning. Aku lupa namanya apa. Cep-cep masam sekali. Balas Rili. Seraya membayangkan permen itu. Tapi semua orang malah ingin muntah ketika membayangkannya. Di apotek dalam bayangan mereka hanya ada permen obat yang sangat pahit. Hue. Batin semua orang. Baiklah. Aku akan belikan untukmu sekarang. Jawab Sergei. Meski dalam otaknya masih sangat ragu benarkah ada permen di dalam apotek, tapi tetap saja dia pergi ke sana.